sakitnya luar biasa, kerja keras, banting tulang, latihan. Makassar bagaimana? Susah juga. Kita kan selalu, saya biasa lihat instastory Om. Banyak singgungan-singgungan persoalan dan kita memang resah. Dan persoalannya adalah atau begini Om, cocokkah itu menurut tak pemuda dan olahraga digabung atau perlu itu olahraga terpisah? Karena menurut beberapa teman dan beberapa video saya nonton di YouTube, termasuk Topik Hidayat kalau tidak salah di podcastnya dia bilang bahwa sebaiknya Kementerian Olahraga pisah karena dia memang full prestasi. Kalau pemuda katanya banyak politisnya. Harus dipisah, terus dibawa orang yang tepat. Berarti selama ini tidak cocok ini olahraga bergabung dengan pemuda. Olahraga pemuda. Selamanya kenapa? Menurut hemat saya nih Om, kenapa pemuda dan olahraga digabung? Karena rata-rata atlet adalah mereka yang anak muda. Tapi kan orang tuanya kan dia sebagai praktisi di situ, staff, pelatih, betul. manajer, road manager. Ada satu kayak kalau masalah olahraga Om tuh ada itu atlet karate, saya lupa namanya. Tidak dipakai di sini, jadi pelatihnya Belanda. Tidak dipakai di Makassar, di Indonesia. Iya. Saya tidak tahu bagaimana, yang jelas pindah ke warganegaraan. Nanti dikoreksi kayaknya ada itu. Alumni UNAS. Sayangnya Banyak begitu. Sama ini tuh, ini ada anak-anak talentnya teman-teman di Bagayo. Itu anak kecil Latika. Oh iya. Itu diperebutkan daerah lain itu. Jawa Timur. Tapi dia orang Sulsel. Tapi diperebutkan oleh provinsi lain. Kenapa? Apakah karena anak saking berbakatnya ini anak atau karena domisilinya ini provinsi domisilinya ini anak tidak diperhatikan? Bisa jadi perhatian kurang, eventnya tidak ada di sini. Tapi potensi itu ada, bahkan dia sudah ditawari ke Ragunan. Kalau kita berbicara pemerintah, Menteri Pemuda dan Olahraga anggaplah tidak akan terpisah itu barang. Sebaiknya orang atlet atau paham olahraga atau olahragawan atau alumni lah istilahnya kalau bisa dikatakan alumni, atau orang pemuda yang lebih tepat, atau jangan orang pemuda atau jangan orang olahraga yang mengurusi olahraga. Bagaimana menurutmu? Banyak yang mau masuk bergerak tapi tidak dikasih ruang. Di olahraga begitu. Siapa yang dimaksud dengan banyak ini? Siapa mereka itu? Misalkan Om, enggak saya bilang basket itu nih. Kalau di basket kan tadi Asuransi itu mau benahi ini basket. Kemarin waktu Asul itu ada subsidi tiap klub berapa miliar. Nah, sekarang enggak ada. Cuma kan pada saat tingkatan wilayah atas dia enggak dikasih ruang karena kan jelas ada mubesnya juga itu. Misalkan kalau di basket ada perbasi, perusahaan bola basket. Itu yang saya tahu, yang jelas banyak yang peduli tapi enggak dikasih ruang. Karena heran juga saya Om, kenapa setiap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga masuk penjara? Jadi mungkin karena apakah memang itu pemuda dan olahraga sapi perah begitu kira-kira? Pemuda dan olahraga yang mana kalau lebih banyak dananya, olahraga atau pemuda? Olahraga kayaknya ya. Iya, olahraga kan biasa ada bonus-bonus tuh. Iya, dan dia ada event internasional. Dananya kalau saya punya anak, saya satu yang saya sarankan untuk tidak menjadi sesuatu itu, jangan kau menjadi atlet. Kenapa? Saya larang menjadi olahragawan. Kenapa? Sakitnya luar biasa, kerja keras, banting tulang, latihan, pengorbanan kiri kanan, tapi apresiasinya tidak seberapa. Betul. Saya itu menurut gue gini Om, sebagai orang awam. Karena soalnya di YouTube banyak sekali komen, wah Kakak Rija sering komentarin pemuda mau jadi Menpora ya, saya dukung dia menjadi Menpora. Tapi kan saya tidak paham olahraga Om. Bagaimana ini? Dan selalunya orang partai Om. Ya, itu kan kenapa tidak pernah orang profesional ditaruh di pemuda dan olahraga? Kenapa selalu orang partai? Ada aja mungkin orang profesional ditaruh sebuah bidang, cuma kan kayak Ibu Susi kemarin kan profesional dia. Topik Hidayat justru dimusuhi loh. Iya betul. Padahal dia berapa kali bawa nama Indonesia. Makanya betul bilang itu orang sama susah jadi orang baik di sini di Indonesia. Nah, betul tuh. Susah betul. Makassar bagaimana? Susah juga. Makassar terlalu banyak dinamikanya.
Wah, ada COVID lagi. Terlalu banyak, Undi. Iya, betul, Pak. Pernah ada kejadian kita mau membuat sebuah event olahraga yang kemudian dipersulit kiri kanan. Yang paling berkesan, Om. Kalau kita mau buat sesuatu event olahraga, mestinya regulator terima kasih sama kita. Bisa ku klaim ini eventku. Ku lapor ke pusat. Jadi ada perbasi provinsi, ada pusat. Kalau saya yang bikin swasta, provinsi ini bisa dibuat ini, naik klaim ini. Nah, lapor nih, saya ada kegiatanku ini, nah lapor nih ke perbasi pusat ceritanya. Bahkan dia terima kasih mesti sama kita. Siapa yang harus berterima kasih? Provinsi. Provinsi. Sama promotor, mestinya. Bagaimana sih sebenarnya tanggapan para sponsor-sponsor ketika ada di mejanya proposal olahraga? Antusias, semangat, atau tergantung kemasan. Kalau beda, dia join. Kalau bisa-bisa saja, sampai itu. Rektor Cup, Bupati Cup. Nggak gak tahu. Event kayak begitu tuh event pansos. Event pansos. Itu tarkam tuh antar kampung. Kayak di kampus misalnya. Sejak saya mahasiswa 2008, Pak. Sampai saya selesai S1, Pak. Salah satu UKM olahraga, saya nggak usah sebut. Itu terus kegiatannya. Beda pelaksana aja. Ya, betul. Rektor Cup. Sponsornya itu terus umbul-umbul. Senang sekali nih kalau dibantu baliho. Wah, di situ saya berpikir, waduh, kayaknya nggak bisa sukses kita melalui jalur event ini. Tidak bisa kita sukses melalui jalur profesional ini kalau begini. Itulah kenapa banyak anak muda mau jadi tim sukses saja. Oh gitu deh. Masuk di urusan politik, menang, dapat proyek. Oh begitu banyak. Masalah besar, toh? Masalah besar. Banyak masuk politik. Iya, karena dia melihat orang politik mobilnya mewah. Tapi orang begitu tidak jangka panjang, Om. Orang-orang begitu tidak jangka panjang. Serius ya. Karena ganti pemerintahan, ganti rekanan. Tapi kan bisa menjilat, Om. Iya. Sampai kapan? Tidak jangka panjang. Oke. Anjing saja kalau kenyang tidak menjilat nih, Om. Tidur gitu. Tidak jangka panjang. Serius. Makanya sebenarnya kalau kita mau main, bagus sekali Erwin kalau kemarin dia bilang begitu. Paling gampang cari uang di Jakarta, ganti pemerintahan, ganti rekanan. Begitu dia kan. Tapi kalau ketika kita tidak dipakai tiba-tiba beda kalau misalkan skill tak yang betul-betul dibutuhkan di situ. Jadi kalaupun main aman, tidak terlibat dalam pemerintahan, enak ki. Cuma kan lagi-lagi begitu. Di promotor pun itu banyak sekali orang dalam IO banyak sekali. Jadi misalkan IO-nya pemerintah kota, provinsi, serius banyak sekali. Terakhir, Om, apa yang kita mau sampaikan kepada mereka-mereka yang bergelut dalam dunia profesional, khususnya di bidang kepemudaan, olahraga dan seterusnya? Apa yang kita mau sampaikan? Apa yang kita mau kritik ke mereka? Yang khususnya anak muda ya, pelakunya. Lebih ke penyakit, Om. Kita ini anak muda dalam satu situasi gampang kaget, cepat kagum, mudah bosan. Dalam olahraga pun begitu. Hobi, isu, budaya, begitu. Berarti mental ya, Om, ya? Karakter. Setelah itu baperan kita di sini. Baperan. Itu penyakit yang susah disembuhkan itu, Om. Nah, tambah-tambah lagi ada dibilang FOMO. Anunya katanya Om Rene Sudarsono. FOMO itu fear of missing out. Takut sekali ketinggalan isu sesuatu, apalagi sesuatu itu kita tidak bisa lakukan. Sama semua hal. Oke. Kalau pesan untuk pemerintah, penyedia, apakah sponsor untuk supaya apa masukan atau kritikan? Tadi kan kepada pelaku, jangan kau cepat jenuh, jangan kau kaget. Sekarang kalau pemerintahan. Kalau saya saran, Om. Jangan saran, Om. Apa itu? Langsung kritikan. Kalau kritikan? Ya, langsung kritikan. Ada solusi, tapi solusi. Kritikan yang berbau solusi. Salahnya di mana? Jangan gitu. Jangan langsung bilang salah, keliru. Jadi takut sekali kan salah kok, keliru. Jangan kaget, Om. Jangan jenuh. Nggak Mas, wah dipancing-pancing. Dia aja santai jenuh. Minum dulu. Kita tidak diminum. Gara-gara. Oke. Apa untuk
Kalau saya pertahankan saja integritas. Integritas contohnya apa? Karena semua kita ini akan diuji integritas, tak? Anak muda, pemerintahan, semua bidang. Ketika integritas bagus, ikut itu karakter bagus. Karena kalau karakter pemerintahan bagus, karakter masyarakat ikut bagus. Itu sih saya. Artinya Dayat mau bilang bahwa pemerintah hari ini tidak berintegritas. Padahal mau closing tadi. Oke, thank you.